Sehingga sempit, lagi-lagi ya, ini pemikiran sempit dan pemikiran narsis untuk berpikir bahwa manusia itu ada di pusat dan di puncak. Jadi apakah ada kesalahan gereja? Iya, sudah hermeneutiknya salah, gereja pun salah mewartakan. Ekologi itu hampir gak pernah masuk ke mimbar gereja. As far as I know, hanya gereja Katolik yang secara setia itu cukup ngomongin soal isu-isu ekologi. Gereja Kristen mah kagak. Borok deh gitu ya. Mau ada bencana di mana, paling kita cuma prayer and thoughts gitu. Let's send prayer and thoughts like it works so very well gitu. Enggak juga, tapi setidaknya dia sadar bahwa oke, di dalam pola pikir saya sebagai orang Kristen, saya tidak boleh berpikir hanya saya dan Tuhan dan saya dan surga. Tapi saya dengan dunia, saya dengan lingkungan, saya dengan Papua, saya dengan Nusantara, itu tuh punya kaitan. Dan iman itu mencakup semuanya. Setidaknya itu akan terbangun gitu. Ketika kita mulai membiasakan kesadaran ekologis ada di ruang khotbah gitu. Ruang khotbah yang legit. U-Talks, percakapan sumbang. Jadi hari ini kita mau bahas topik yang sangat seru gitu ya, karena isunya suka timbul tenggelam. Dan mungkin ini isu yang jarang dibicarakan di gereja-gereja ya. Nah, isu apakah itu? Yaitu ekologi. Hot topik banget nih ekologi, karena gak lama gitu ya, beberapa bulan kan sempat naik tuh tentang isu tambang di Raja Ampat yang kemudian ketutupan sama isu-isu lain. Aku mau mulai dengan sebuah pertanyaan dulu ya. Dari pertanyaan pertama, jadi ada yang nanya nih, ketika gereja dibangun sebagian besar menggunakan kayu, dimulai dari kursi, mimbar, ukiran, apakah ini bentuk gereja turut merusak lingkungan? Bagaimana memandang hal ini secara bijak? Mau dengar dulu dari Kevin nih. Penggunaan gereja menggunakan bahan dasar kayu dan sebagainya kan memang sudah dari dulu ya. Terutama gereja-gereja di Indonesia sebelum kita mengenal model arsitektur yang lebih modern. Kalau misalnya gereja-gereja di Eropa kan mereka identik dengan bebatuan. Ya. Bukan soal penggunaan kayunya, tapi bagaimana kalau kita menggunakan kayu sebagai dekorasi dan aksesoris gereja kan kita memikirkan sustainability-nya ya, keberlanjutannya. Artinya penggunaan pohon sebagai bahan dasar dari kita bergereja itu kan ada semacam limit perhitungan kapasitasnya. Tidak sembarangan kita mengeksekusi, menggundulkan hutan lalu jadilah semua gereja kan. Gereja pun perhitungannya, gedungnya juga terbatas dan penggunaannya terbatas juga. Yang menjadi permasalahan kan ketika kita hidup pada hari ini di tengah ekonomi modern yang serba mau memutarkan roda ekonominya dengan semacam capital yang tidak terbatas dari sumber daya yang dianggap tidak terbatas, yaitu pepohonan dan hutan itu sendiri. Sebetulnya kan problemnya di sana. Tapi penggunaan kayu sehari-hari sebagai ungkapan kita bergereja, kalau menurut saya masih dalam hitung-hitungan yang sesuai dengan kebutuhan ya, bukan sekadar kita melampaui kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari. Itu sih jawaban singkat sementara. Oke. Jadi selama penggunaannya masih wajar gitu ya, nggak menghabiskan ribuan hektar dari hutan gitu ya, harusnya masih oke-oke aja ya sebenarnya. Nah, tapi mau denger dong tanggapan dari Kosije nih. Aku jujurnya gini sih, ketika mendengar pertanyaan ini aku bingung gitu. Maksudnya kalau nggak dari kayu terus bangunan mau dibangun dari apa gitu. Kalau maksudnya gini, apakah ada pemikiran bahwa beton itu tidak lebih merusak daripada kayu? Kan nggak juga ya, itu agak naif gitu. Mungkin pemikirannya, kan kalau kayu di situ bang, lah kalau beton juga sama kan harus ditambang gitu. Itu kan bukan tiba-tiba ada lalu begitu saja. Jadi menurutku ya kalau bangun rumah tetap pakai beton dan kayu, gereja juga boleh. Tetapi aku setuju bahwa jangan eksesif. Karena kayak beginilah ya, akhirnya yang mungkin menjadi kritik di zaman sekarang adalah ketika hutan tuh sudah gundul, tapi gereja ini mungkin ya di dalam pemikiran si penanya adalah gereja ini seharusnya cukup dengan 1000 kayu yang dipakai, tapi dia tambah 1000 lagi jadi 2 kali lipat. Kenapa? Demi dekorasi.
Gitu. Hal yang sebenarnya nggak esensi kan. Dekorasi kan nggak ada hubungannya sama Tuhan, nggak ada hubungannya sama kemuliaan ibadah, nggak ada hubungannya sama pesan teologis yang mau disampaikan gitu. Tetapi aku setuju bahwa gereja itu sepertinya sudah cenderung melihat dirinya sebagai hal yang harus wah atau hal yang harus didahulukan, sehingga demi dekorasi gereja yang gothic atau yang mewah itu dia boleh menggunakan semua sumber daya yang nggak penting sebenarnya. Atau kalau kritikan zaman sekarang adalah ketika kamu di gedung yang mega, gereja tuh harus gedungnya mega dan harus pakai videotron dan harus lighting yang banyak gitu, yang harus blinding begitu ditembak dan harus warna-warni, sehingga ketika lu up sekali ibadah, satu kali ibadat 1-2 jam itu bisa menghabiskan berapa ribu watt yang akhirnya berkontribusi kepada berapa ribu karbon. Kan itu yang lebih merusak sebenarnya kan. Ya maaf kata gitu. Apakah hadirat Roh Kudus tergantung sekali sama semua itu kan cuma dekorasi tambahan yang tidak penting, yang sebenarnya kalau itu di strip out, yang kurang itu cuma keseruan tapi bukan esensi ibadah. Nah tapi kan bertanya-tanya gitu, oke, apakah itu worth it? Demi menambah keseruan Anda menambah sejumlah karbon yang tidak penting, padahal ibadah tidak membutuhkan semua itu. It's one thing lah kalau memang kita harus punya gedung yang gede karena memang harus menampung banyak. Baiklah kita harus ada air conditioner, I get it. Tapi kalau udah lighting, udah fog machine, yang hal-hal kayak gitulah. Terus videotron, yang bukan videotron cuma di depan, cuma di belakang, di samping, di kiri, di kanan, di kamar mandi, what the. Itu yang bagi saya sih rasanya dia benar-benar berpikir bahwa oke, all expensive, semua kapital itu layak demi Tuhan. Sekalipun itu merusak bumi ciptaan Tuhan. I think there's something wrong gitu dalam pola pemikiran yang kayak begitu ya. Nah aku rasa itu kali mungkin yang sebenarnya sedang ditanya sama si penanya. Ketidakpanjangan pikiran gereja yang berpikir bahwa dia bisa menarik semua sumber daya for in the name of God kayaknya. Oke. Dan selama kayunya tidak illegal logging right? Iya. Dan sebenarnya waktu itu saya pernah berkunjung ke beberapa daerah gitu ya. Kalau di rumah di gereja-gereja gitu mereka masih sangat pakai kayu, batu-batuan gitu ya. Dan justru di kota itu sangat jarang banget ya yang pakai kayu-kayuan ya. Banyak kan udah pakai atau stainless lah. Ini aja mic kita aja nggak ada yang dari kayu nih lihat, ya kan. Nah terus kemudian juga saya jadi keingetan nih, waktu itu pernah ke Sulawesi Utara gitu ya. Terus ketika saya ngomong sama salah satu orang daerah sana gitu ya, mereka cerita bahwa di Minahasa itu orang-orang di daerah sana kalau mau nikah, mereka itu nanam sejumlah pohon gitu ya. Nah, kenapa mereka menanam sejumlah pohon itu? Dengan harapan bahwa nanti ketika kan nanti mereka akan membangun rumah nih menggunakan kayu-kayu yang mereka tebang nih. Nah, nantinya tanaman atau pohon yang mereka tanam itu akan dipakai sama anaknya. Jadi ini bicara bukan soal motong berapa banyak, tapi gimana sustain sih. Jadi yang akan dia pakai itu akan digantikan karena dia nanam lagi. Betul. Itu. And that's fascinating loh. Maksudnya kan akhirnya ada sebuah conscious effort bahwa saya mengambil dari bumi, saya harus mengembalikan kepada bumi gitu. Jadi bumi ini bukan alat yang bisa saya eksploitasi sampai habis gitu. Dan aku rasa itu konsep yang lebih menarik gitu. Bahwa kalau gereja harus sadar bahwa kita dengan bumi itu sama-sama ciptaan. Kita bukan ya kan kadang-kadang gitu ya. Dominion mandate lah, kingdom mandate, or whatever mandate yang sering dipakai di gereja gitu. Kita harus berkuasa atas bumi. Berkuasa kan bukan berarti akhirnya gue bisa chew up bumi lalu gue lepas suka-suka jidat gue kan. Berkuasa kan berarti saya harus bijak sebagai gambar dan wakil Allah untuk bagaimana memprotek bumi ini. Dengan sebanyak yang kami ambil, sebanyak itu juga yang keluar. Akan menarik kalau gereja mau punya videotron itu, silakan punya videotron. Tapi begitu lu up, lu harus mengembalikan kepada bumi perbaikan karbonnya. Iya betul. Apalagi sekarang udah banyak banget perusahaan gitu ya. Yang kayak dia itu membuka peluang nih bagi mereka yang misal mau adopsi pohon. Ada sistem yang memungkinkan itu, adopsi pohon sehingga nanti pohonnya bisa dikasih nama, terus dipelihara sama orang di daerah sana gitu. Oh. Ya. Boleh lah ya perpuluhan gereja masuk sana. Kita adopsi pohon. Masuk ke dana reboisasi ya gak sih? Iya, betul-betul. Ada pertanyaan menarik juga. Apakah definisi keselamatan yang dipandang sebagai penyelamatan jiwa masih relevan dikala alam dirusak sedemikian rupa? Jadi ini kegagalan fungsi gereja apa hermeneutik atau etika?
Apakah masih relevan? Aku rasa gini, aku rasa pertanyaannya adalah kayak apakah terlalu sempit untuk melihat definisi keselamatan hanya soal jiwa manusia? Mungkin itu kali ya. Karena kalau ngomong relevan ya pasti relevan. Keselamatan pasti ngomongin jiwa manusia. Tapi apakah hanya jiwa manusia? Tentu tidak. Karena toh nanti di langit dan bumi yang baru seluruh ciptaan jadi baru. Seluruh ciptaan itu diselamatkan. Kalau Roma 8 bilang semua makhluk itu mengeluh pengangkatan sebagai anak. Sehingga sempit lagi-lagi ya. Ini pemikiran sempit dan pemikiran narsis untuk berpikir bahwa manusia itu ada di pusat dan di puncak. Jadi ya udahlah bumi ini bisa disingkirkan gitu. Dulu ada beberapa pendapat tentang surga bahwa atau yang lebih parah soal akhir zaman bahwa seakan-akan dengan kita abandon the earth dan membuat bumi makin rusak, justru itu akan mempercepat kedatangan Tuhan yang mempercepat kedatangan surga. Itu benar-benar gue pikir loh, itu benar-benar saya dengar dari mulut seorang pendeta yang wah kurang seon, kurang asupan dia benar-benar. Kurang susu. Tapi benar-benar ada pemikiran-pemikiran seperti itu saking narsisnya kita melihat diri sebagai pusat dan puncak sehingga hanya kita yang diselamatkan. Menurut saya nanti di akhir zaman nanti jangan-jangan Tuhan akan mempertanyakan kepada kita dan meminta pertanggungjawaban, gue titipin bumi, apa yang sudah kamu lakukan kepada bumiku? Kan begitu, jangan-jangan itu gitu. Jadi aku rasa justru kalau bertanya gini, apakah kesalahan hermeneutik? Iya, dia membaca Alkitab dengan sangat narsis dari lensa yang sangat humanistik secara negatif sehingga dia lupa bahwa kita itu sama urutannya dan sesama ciptaan dengan yang lain. Baiklah kita punya akal budi, tapi justru karena kamu berakal budi, kamu harus melindungi bumi. Bukan kamu bisa memanfaatkan, ini kan bukan seperti manusia, binatang, tumbuhan. Iya kan? Tapi kita semua kan ciptaan ya yang harus bertanggung jawab kepada Allah gitu. Mazmur sendiri bilang semua ciptaan memuliakan Allah, memuji Allah begitu. So itu pemikiran yang terlalu narsis. Apakah ada kesalahan gereja? Iya, sudah hermeneutiknya salah, gereja pun salah mewartakan. Ekologi itu hampir gak pernah masuk ke mimbar gereja. As far as I know, hanya gereja Katolik yang secara setia itu cukup ngomongin soal isu-isu ekologi. Gereja Kristen mah kagak. Borok deh gitu ya. Mau ada bencana di mana, paling kita cuma prayer and thoughts gitu. Let's send prayer and thoughts like it works very well gitu. Enggak juga kan. Kita tuh enggak pernah ngomongin itu loh. Bagaimana kita sebagai makhluk yang sangat mengeksploitasi sumber daya enggak. Karena mungkin ada hipokritnya ya kayak bilang gitu. Kalau gerejanya mega sekali up, lu jangan ngomongin soal ekologi deh. Lu udah hipokrit dalam ibadah lu sendiri gitu. Akhirnya terjebak sendiri kan. Tapi betul ada kegagalan hermeneutik, iya, kegagalan gereja, iya. Satu lagi kegagalan etika ya jelas, iya, etika sebagai ciptaan lah gitu. Kita lupa beretika kepada binatang, kepada tumbuhan, kita nggak pernah minta maaf atau berpikir bahwa kita harus minta maaf. Kenapa harus? Kecuali sampai dia sudah merusak manusia gitu. Kan itu yang illegal lodging itu yang sudah tertebang itu kita nggak akan bicara sampai banjir terjadi dan melukai sesama manusia. Baru kita bicara, kenapa nggak diprotek? Lah kalau enggak, bayangkan banjir dan tidak kena pemukiman tapi membunuh semua binatang. Kita paling bilang, oke, send prayer and thoughts. Jadi tuh masih ada pemikiran narsis bahwa sampai dia merugikan kita baru speak up. Gitu. Menurut saya itu sebuah ironi yang tragis. Bahkan kalau tadi Coach CJ bilang kayak kalau misalkan nih manusia nggak kena banjir yang sebesar itu gitu ya, cuma tanaman dan hewan gitu, aku rasa manusia juga nggak akan bertahan lama mau makan apa gitu ya. Kayak misalnya hewan ternaknya pada mati, terus tumbuhan juga pada mati, sampai gak ada listrik dan semacam segalanya gitu. Sebenarnya manusia perlahan membunuh dirinya sendiri gitu ya. Betul. Nah aku pengen tahu nih kalau dari tanggapan Ko Kevin gimana? Apakah berbeda dengan Ko CJ atau punya tambahan tanggapan lain? Iya, pertanyaan yang bagus ini kan lahir dari situasi hidup kita dan penanya sebagai manusia modern yang hidup di kota besar. Kita punya cara membaca teks kitab suci itu tentu berbeda ya tiap-tiap zaman. Nah, tipikal pertanyaan seperti ini kan memang tipikal pertanyaan dan keresahan dari manusia modern yang melihat bahwa kita memang terpisah dari alam dan kita adalah manusia yang berpikir dan menjangkau melalui pikiran kita atas realitas segala-galanya termasuk alam. Tapi tentu kan dalam sejarah perkembangan pemikiran itu kan ada sesuatu yang bergeser, ada sesuatu yang berubah.
apa yang khas dalam perkembangan pemikiran modern adalah manusia sebagai pusat pemikiran yang bisa menjangkau realitas. Tapi saya agak kurang yakin kalau manusia-manusia pramodern itu punya gagasan atau titik pandang berpikir yang sama seperti kita manusia modern. Cara kita membaca teks kitab suci sepertinya agak berbeda dengan bagaimana setidaknya bapak-bapak gereja membaca teks kitab suci. Pada waktu itu analogi dan alegori masih sangat kental muatannya, sehingga kalau kita menafsir Alkitab secara alegoris dan analogis kan cakupan-cakupan bahasa non-humanistik itu masih bisa masuk ke dalamnya. Hari ini kita membaca Alkitab, kita melihat bahwa kita agensi manusia adalah segala-galanya. Yang kedua, cara membaca Alkitab, misalnya Bapak Gereja Fransiskus dari Assisi sangat erat pembacaan teks kitab sucinya dengan melekatkannya kepada segenap makhluk hidup, bukan cuman manusia saja. Nah kan kita punya contoh tuh, ada Bapak Gereja yang demikian. Jadi ini adalah keresahan manusia modern yang membaca teks kitab suci lalu melihat bahwa manusia adalah segala-galanya. Artinya ada problem teologis, iya itu yang pertama. Lalu yang kedua ada problem hermeneutis, iya itu yang kedua. Hermeneutika kita sudah tidak melibatkan lagi agensi-agensi bukan manusia di dalam pembacaan itu. 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang Roma 8 itu. Saya mengusulkan juga kita untuk membaca Alkitab dengan melibatkan kembali agensi-agensi yang bukan cuman manusia untuk sampai pada yang namanya harapan, yang namanya keselamatan, yang bukan mencakup kita saja sebagai manusia tapi segenap ciptaan. Jadi salah satu membaca Alkitab ada, lihatlah bahwa ada banyak agensi, manusia, bukan manusia, gunung, bebatuan, pohon-pohon, makhluk hidup, keledai Bileam, ya. Semesta ciptaan di Kejadian 1 dan 2, ular, dan seterusnya dan sebagainya. Bebuahan, tumbuh-tumbuhan, jalan raya orang Samaria yang lalui, yang punya kekhasan khusus dan sebagainya. Lihatlah itu semua sebagai satu agen yang membentuk bersama jalinan teks yang kita baca. Jadi untuk mengurangi bagaimana kecenderungan modern kita di dalam membaca teks kitab suci. Lalu yang ketiga, tentu ada problem etika bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh CJ tadi, bahwa kita jarang sekali di mimbar-mimbar pusat berita kita bukan berita yang ekologis. Sekali lagi ada problem teologis memang di sana yang terlalu berpusat pada manusia, sehingga berita kita selalu tentang manusia. Padahal kan manusia ini tidak mungkin tanpa ditopang yang bukan manusia itu. Jadi kalau dari riwayat secara personal, perjalanan saya sendiri selama puluhan tahun bergereja, saya sendiri memang sangat jarang mendengar khotbah-khotbah ekologis. Saya ingat puluhan tahun hidup saya bergereja bisa dihitung dengan jari. Pengkhotbahnya barangkali salah satu adalah saya sendiri. Tapi saya tidak pernah mendengar khotbah-khotbah ekologis itu dikhotbahkan. Paling kalau dikhotbahkan pun dalam tema yang sangat segmented, separatis, khusus tahunan, mungkin itu pun belum tentu setahun sekali. Jadi memang secara berita itu menunjukkan memang ada ketidakpedulian. Tapi kalau diperiksa dalam kalender gerejawi, gereja Katolik, gereja yang lain, mungkin ada ya. Tapi secara umum dalam perjalanan secara personal saya bergereja, saya jarang sekali mendengar khotbah-khotbah ekologis itu diberitakan di mimbar. Berarti kan dari praktik etiknya juga, bahkan praktik kerugmatiknya memang tidak ada. Jangankan ke etiknya ya. Dari fondasi fundamentalnya tidak ada, kita tidak bisa berharap ke etiknya. Jadi ya itu sih amatan terbatas saya. Tapi kalau misalnya, maaf agak panjang, kalau misalnya apakah secara dunia, secara umum gereja ada concern dengan ekologi? Tentu ada ya. Misalnya 2015 kan Sri Paus Fransiskus kan mengeluarkan tulisan tentang misalnya Laudato Si ya, yang concern tentang lingkungan hidup ya, seluruh semesta memuliakan Dia, memuliakan Allah. Atau Dewan Gereja-Gereja Dunia mulai punya arah ekologis yang cukup kuat di situ. Tapi dalam
amatan personal sih, perjalanan puluhan tahun memang aspek-aspek itu masih kurang ya dalam kita bergereja. Aku jadi ingat kayak sebenarnya Tuhan tuh bisa pakai apa aja untuk memuliakan Dia gitu. Jadi jangan terlalu sombong bahwa kita manusia doang gitu ya, yang penting gitu. Padahal Tuhan tuh memakai seluruh ciptaan gitu sebagai agen untuk memuliakan Dia gitu. Dari apa yang tadi disampaikan Ko Kevin, aku jadi keinget gitu ya, jangankan sampai ke ekologi itu ya, bahwa ketika melihat di media sosial gitu ya, ada binatang masuk gereja aja, itu tuh jadi sebuah perdebatan yang agak membingungkan. Ini kenapa ya orang-orang ribut soal hewan peliharaan dibawa ke gereja gitu ya. Karena dia pikir gereja itu hanya tempatnya Allah dan manusia. Jadi yang lain itu beneath it gitu. Ngapain dia masuk ke dalam rumah Allah? Tunggu dulu gitu. Maksudnya, aduh manusia lu tuh ciptaan kesekian gitu. You're not the first one here. Yang ada di hadapan Allah tuh sebelum lu tuh pohon-pohon. Ya. Binatang-binatang begitu. Sebagai karyanya Allah. Lalu lu baru ada gitu. So why on earth do you think that you are the first one or the most important one gitu. Kayaknya narsis lah kita itu memang. Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman nih mau datang bawa petnya nih ya, kita di RLC welcome banget ya. Karena Ko Kevin suka bawa kopi. Bawa kopi. Nah, yang penasaran bentuknya kopi kayak gimana, datang. Kayak kopi. Makanya itu namanya pas banget buat si kopi. Pertanyaan berikut ya. Oke. Negara berkembang kan memang butuh sumber daya ya untuk jadi mapan gitu ya. Dan melihat bahwa eko energi dan go green itu kan mahal. Jadi mainan global north yang udah lama kaya karena menjajah gitu. Dan biasanya mereka itu buang sampahnya dan ambil bahan tambangnya gitu. Jadi ya mereka bisa bersih. Nah, kitanya yang kena ininya global south gitu ya. Dia buang sampah ke kita, dia ngomong, "Yuk kita green." Ya lu buang sampah ke gue, makanya lu green gitu ya. Oke, iya. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab itu soal ekokolonialisme ya. Yang kedua soal eco nation lah, semacam itu. Ya, yang pertama ya itu komentar yang bagus, yang baik. Karena memang dunia kita terkolonialisasi oleh negara-negara maju ya, global south, yang kemudian memang mencakupkan tentakel kekuasaan mereka sampai ke seluruh dunia, termasuk negara-negara berkembang, termasuk Afrika, underdeveloped countries. Kalau dalam sosiologi teks itu kan diterjemahkan sebagai negara yang di bawah negara berkembang, negara belum berkembang, dan negara maju. Nah, negara maju ini global south ini memang mencaplok global north. Global north ya, global north ini sementara yang negara berkembang dan underdeveloped itu global south. Global north ini memang mencaplok resources dari global south ini, termasuk Afrika, termasuk Indonesia. Jadi ada ekokolonialisme di sana. Nah, itu ekokolonialisme adalah realitas yang sudah kita alami dan sedang kita alami sampai pada hari ini. Dan yang kedua soal eco-nation. Kemudian ada fase di mana negara-negara global north ini, negara-negara maju ini kemudian akan beralih dari dirty technology, dari teknologi yang kurang bersih, yang terlalu banyak limbah, karbon, emisi dan sebagainya. Mereka mau beralih ke clean teknologi atau green teknologi hijau pada hari ini. Dan kemudian problemnya mereka akan meninggalkan negara-negara berkembang ini dengan resources yang sudah rusak, dengan emisi yang terus menumpuk, dengan perdagangan karbon hari ini yang juga kemudian dalam lokasi mereka masing-masing negara maju ini mereka clean, mereka bersih. Tapi kemudian semua emisi, polusi, kerusakan lingkungan dan sebagainya itu mesti ditanggung oleh negara-negara di global south. Nah, ini kan realitas. Artinya akan ada fase di mana mereka beralih ke teknologi bersih dan hijau, sementara nanti itu akan diikat oleh hukum internasional yang akan mengaturnya nanti. Tapi kemudian nanti yang akan menjadi korbannya adalah dari negara berkembang ini yang belum punya kuasa dan kekuatan dan kapital untuk melompat dari teknologi dirty technology atau teknologi kotor ke teknologi hijau. Nah, ini yang sebetulnya proyek globalnya itu
ini nanti yang akan terjadi patahan dan konflik di sana. Ya kan negara maju akan bilang, oh saya sudah bersih, kami sudah clean. Ya Anda itu yang jorok. Kami semua akan beralih kepada teknologi listrik. Semua mobil kami akan berlistrik. Iya memang, tapi nikel dan litiumnya kan dari negara-negara berkembang, dan kita semua yang akan mengalami dampaknya itu negara berkembang, dan mereka tidak mengalami dampaknya. Nah, nanti akan ada keterpisahan itu yang menjadi problematik di sana. Nah kan kemarin itu Januari kemarin itu ada pertemuan dari Forum Ekonomi Sedunia ya di Davos, Swiss. Salah satu pembicaranya adalah Philippe Aghion, itu adalah penerima Nobel Ekonomi tahun 2025. Bergengsi sekali, Nobel ya, peraih Nobel. Lalu dia menggagas bahwa kita menjadi problem utama adalah dia menyuruh kita kembali kepada gagasan itu. Gagasan apa? Bahwa disebutnya itu dulu itu gagasan dari pemikir Jerman lama ya, Joseph Schumpeter, seorang sosiolog yang mengatakan bahwa dunia ini bergerak secara dialektis, disebut creative destruction. Jadi kerusakan atau kehancuran kreatif yang niscaya untuk kita beralih dari satu tahap ke tahap yang lain. Nah ini diaplikasikan di dalam dunia ekonomi dan dunia teknologi. Nah dalam dunia teknologi ini contohnya paling sederhana ya. Dulu kita pakai mesin ketik, sekarang mesin ketik hampir tidak kita temukan, itu sudah hilang. Sekarang berganti dengan device lain, dengan keypad, dengan laptop dan sebagainya. Dulu kita pakai pager ya. Saya tidak pernah punya pager. Lalu kita beralih ke handphone monoponik. Sekarang kita punya varian banyak sekali handphone dan tidak ada lagi orang yang menggunakan pager. Jadi ada kehancuran destruktif. Nah kalau ngomongin teknologi ini, dari teknologi yang dirty itu ke teknologi yang clean itu menjadi problem juga, bahwa ketika kita menghancurkan sesuatu demi kepentingan teknologi yang baik, maka itu menjadi absah. Nah problemnya kemudian di situ. Dan sepertinya arah global north akan kembali ke perspektif, ke dalam paradigma yang demikian. Bahwa alam diperhitungkan hanya sebagai semacam konsekuensi, bahwa kita sedang menuju teknologi yang lebih baik. Bahwa kehancuran itu niscaya, kehancuran itu tidak apa-apa. Oh itu juga terjadi di negara berkembang, bukan di negara kami, ya kan? Hal-hal semacam itu. Toh kalau nanti misalnya ada ratusan ribu pekerja yang tidak lagi bekerja karena semua digantikan dengan teknologi oleh AI, itu semacam keniscayaan destruktif yang nggak apa-apa, valid, itu absah. Jadi persoalan-persoalan etis di sana kemudian akan diabaikan, dan itu dipercakapkan oleh seorang peraih Nobel ekonomi baru bulan lalu ini di akhir Januari ini, dan itu dijustifikasi lagi. Nah ini tantangan yang berat sebetulnya. Itu untuk yang kedua ya, respon saya yang kedua. Lalu yang ketiga, oh ya eco green itu mahal. Dalam kondisi, dalam situasi bahwa segala sesuatunya memang sudah mencakupi sejarah ekokolonialisme, dan infrastruktur yang kita punya pada hari ini memang basisnya bukan ekologis, ya kan, semua pembangkit listrik tenaga uap, tenaga yang lain ya, tenaga surya malah sedikit sekali yang kita punya. Betul. Ya kan, sekarang kita menambah pembangkit listrik tenaga nuklir, sekarang mau masuk Indonesia atau sedang masuk Indonesia. Tapi pembangkit listrik tenaga yang eko itu kita sedikit sekali, karena memang infrastruktur kita seluruh dunia sudah sedemikian rupa. Maka ini ada semacam jejak pattern atau pola non ekologis yang sudah terbangun sekian lama. Untuk kita bergerak ke eco green, ongkosnya sangat mahal. Karena trennya yang terbangun ratusan tahun itu bukan tren ekologis, ya kan, tren yang destruktif itu disebutnya creative destruction, yang dilegitimasi lagi oleh peraih Nobel tahun kemarin, Nobel ekonomi. Pola itu yang kita terapkan. Jadi kalau kita memulai sesuatu yang baru sebagai negara berkembang, ongkosnya memang sangat mahal di awal. Ya. Di awal. Tapi kalau pemerintah atau negara-negara berkembang berkonsolidasi untuk serius dengan ini, ongkosnya akan menjadi jauh lebih murah dalam jangka menengah
dan jangka panjang. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa ongkos-ongkos yang dibangun dari jejak-jejak pembangunan yang non-ekologis itu tidak mahal? Sebetulnya itu juga mahal. Tapi kemudian tidak pernah dihitung ongkosnya, misalnya dari kerusakan atas nikel, kerusakan atas alam itu ada penduduk-penduduk yang kemudian paru-parunya rusak, iya kan, kesehatannya rusak dan sebagainya, itu kan tidak pernah dihitung. Itu dimasukkan ke dalam anggaran BPJS dan ditanggung oleh ongkos-ongkos masyarakat. Tapi kalau kita mau menghadap-hadapkan dua anggaran ini secara bersama, saya rasa ongkos yang non-ekologis itu akan memang jauh lebih mahal. Dan ongkos ekologis ini akan jauh lebih murah pada akhirnya. Di awal memang kita perlu membangun. Nah, jadi ya maafkan jawabannya agak terlalu panjang karena pertanyaannya ini agak berlapis-lapis ya. Jadi saya mencoba, kita mencobalah menjawabnya seperti itulah kira-kira. Oke. Tadi pas Ko Kevin ngomongin bahwa kita tuh terbiasa dengan pola yang lama sehingga untuk punya pola kehidupan ekologis tuh jadi hal yang baru dan mahal. Dan aku jadi kepikiran pas Natal tahun lalu gitu ya. Jadi RLC kan bikin hampers gitu ya, buat hampers Natal yang isinya tuh barang-barang eco-friendly gitu. Nah terus aku bagian cari tahu nih kan kira-kira kita bisa ngasih hadiah apa ya yang dipakai sehari-hari tapi bisa lebih eco-friendly. Nah terus aku kepikiran tentang sikat gigi. Jadi orang tuh suka gak sadar gitu kan kayak sikat gigi yang mereka pakai itu gagangnya kan dari plastik ya, gak bisa didaur ulang gitu sebenarnya. Dan tapi kalau misalnya kita mau cari sikat gigi yang eco-friendly, cari deh di supermarket gak ada yang gagangnya kayu atau gagangnya bambu gitu ya, semuanya tuh plastik gitu. Dan harganya mungkin bisa lebih murah kadang-kadang daripada kita beli sikat gigi yang eco-friendly gitu. Dan muncul juga fenomena yang namanya greenwashing, itu lebih gila lagi gitu ya. Jadi pas saya mau beli sikat gigi sikat gigi bambu gitu ya, sebenarnya dia tulisannya di packagingnya adalah 100% biodegradable. Tapi sebenarnya sikatnya itu masih pakai nilon. Yang nggak se-biodegradable itu gitu. Jadi sebenarnya ya gagangnya sih iya, cuma sikatnya tuh masih belum se-biodegradable itu. Dan jadi iya ya, aku jadi kepikiran bener juga. Kalau mau hidup lebih ramah lingkungan, sekarang jadi mahal banget gitu ya. Dan malah itu dijadiin peluang bisnis juga sama orang-orang gitu ya. Pakai label green, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Muncul fenomena greenwashing. Nah tadi juga ada poin dari Ko Kevin gitu ya tentang ini tuh bukan cuma ngomongin ekonomi, tapi ngomongin dampak ke sosial gitu ya. Aku jadi ingat juga ada satu aktivis gitu ya di hutan Amazon gitu ya. Aku agak lupa nama tokohnya siapa, tapi dia bilang gini, gerakan peduli lingkungan itu kalau kita nggak menghubungkannya dengan dampak sosial itu tuh cuma berkebun. Gak ada bedanya sama berkebun. Kalau kita cuma peduli lingkungan tapi nggak melibatkan tentang dampak sosialnya. Kalau dari Ko CJ gimana nih? Oke, aku bicara dalam kapasitasku sebagai teolog aja ya, karena itu kan memang akhirnya ada hubungannya sama ekonomi gitu. Kalau Kevin ya udahlah, memang dia sosiolog gitu. He can say much about it. Tapi aku juga setuju bahwa nggak fair ya kalian negara-negara global north gitu ya, negara-negara barat yang dulu sudah menjajah kita, lalu seenaknya bilang, lu dong eco green. Kita lihat nih, dari listrik, iya tapi nikelnya lu ambil dari Raja Ampat. Gitu kan, maksudnya janganlah main kucing-kucingan sama kita, sementara kita adalah orang yang dirugikan sama itu gitu. Itu kan cuma sekedar topeng gitu. Ya. Paham bahwa kita adalah negara berkembang, bukan negara maju. Kita sedang mengarah ke sana. Dan bahwa kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. But that's it, kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalaupun akhirnya si Global North mau nambang ke kita, janganlah kita jual murah. Gitu kan, kalau betul lah katakanlah gini, oke ada dampaknya harus minimal. Lah kalau akhirnya nikelnya diambil buat dia, kita kena limbahnya, kita kena paru-paru kotornya, duitnya dikorupsi juga, ya elah.
Kan on-nya double gitu. Lalu Benar-benar. apa dong gitu? Maksudnya kan ini kan global trade, paham. Kalian butuh nikel kami ada nikel. Baik, ya udahlah, equal aja gitu. See us as equal. Oke, tapi kalau kita ngomong dalam kapasitas teologi bagaimana? Menurut saya setidaknya gereja harus mengeluarkan suara sebagai lembaga sosial, sebagai lembaga publik gitu yang di ruang publik harus bersuara untuk ini. Persoalannya adalah kita harus akui bahwa pendeta-pendeta itu juga sangat bukan misinform, baca aja tuh nggak mau gitu. Yang dia pikirin tuh bagaimana soal khotbah, bagaimana soal urapan gitu. You guys don't even care untuk yang begini-begini. Apa hubungannya itu paru-paru bahasa dan paru-paru kotor dengan jemaat saya? Dia kan di Papua sana. Lalu bertobat dong gitu. Kalau itu aja bahkan tidak masuk ke dalam hatimu, bagaimana masuk ke dalam mimbarmu? Ya. Kan ini adalah hal-hal yang tidak pernah diinform kepada jemaat. Sangat mungkin. Dan jangan lupa jemaat kita kan bukan jemaat yang tidak peduli gitu. Jemaat kita adalah jemaat yang lulusan S1 dan S2. Dan Gen Z dan Gen Alpha tuh sangat peduli sekali sama lingkungan. But if we don't mention this. Dan kalau kita nggak edukasi sehingga kita bisa satu suara untuk membela dan mengadvokasi negara sendiri. Ya udah kacau lah. Gitu. Setidaknya teologi harus mulai melek kepada ekologi. Dan jangan naif lah berpikir ya udah yang penting kita sama surga. Please. Gak begitu kan pemikirannya. Gak begitu loh. Yang penting kita tinggalkan bumi ke surga. Lah anakmu loh yang hidup ini. Ya. Kan gak begitu. Lucu lah. Jadi setidaknya kita harus beradvokasi kepada setidaknya fairness dan keadilan untuk negara kita dan untuk teman-teman kita yang deket tambang sana. Ya. Dan jangan berpikir bahwa karena kita di Jakarta ya udahlah jauh, lihat nih gue naik BYD, please. Itu terlalu terlalu egois dan terlalu dangkal rasanya pemikiran kayak gitu. Ya, sedikit menambahkan ya bahwa beberapa tahun lalu kan pemerintah menawarkan konsensus tambang ya ke setiap agama besar. Ya kita tahu bahwa NU Muhammadiyah sebagai arus Islam mereka menerima itu dan hari ini mereka menuai gontok-gontokan internal menyangkut kepengurusan dan bagi hasil di dalamnya dan kita bersyukur bahwa agama-agama lain termasuk kekristenan dan Katolik dan PGI ya dalam arus nasional kekristenan kita menolak itu. Walaupun tentu kita tahu ada person by person yang bermain di dalam pertambangan dalam skup yang cukup besar, tapi itu person ya, bukan suara legitim gereja. Itu yang patut kita syukuri dari gereja, dari aras nasional. Dan yang kedua, beberapa hari yang lalu, gereja-gereja uskup di Papua itu mengeluarkan surat pernyataan sikap atas sikap pemerintah yang kemudian mau memberlakukan ekspansi sawit dan singkong di Papua lewat program strategis nasional PSN dan uskup di Papua menyatakan sikap menolak itu. Nah, saya rasa ini sikap-sikap gereja secara nasional yang cukup berani menanggung risiko itu melawan ya pemerintahan pada hari ini yang justru mau merusak alam demi kepentingan ekonomi segelintir orang, bukan demi kepentingan ekonomi kita bersama kan. Segelintir orang. Betul. Itu ada sikap yang saya kira perlu kita soroti hari ini. Betul. Dan itu juga jadi persoalan lah ya, maksudnya kita juga sama pemerintah kita tuh udah mulai agak capek hati gitu dengan segala korupsi, sehingga ketika dia ngomongin strategi nasional, no it's not for our benefit sebenarnya. Sehingga gini, kalau kita bisa percaya kepada pemerintah kita sehingga ketika dia bilang bahwa enggak, kita akan buka sawit. Kalau kita tahu bahwa pemerintah kita memikirkan yang terbaik buat kita sehingga dia ada clear, oke, ini memang ada dampak ekonominya dan ada dampak ekologinya, tapi kita akan melakukan ini untuk restorasi dan bla 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 bla. Oke, maybe kita bisa melihatnya in favorable side. Tapi karena kita tahu bahwa enggak, lu cuma nebang, lu cuma habis itu juga lu tinggalin kita, mana lu peduli sama kita paling digusur. Yang kayak gitu-gitu yang akhirnya membuat kita kayak aduh, ini ngomongin strategi nasional but we don't really believe in it anymore gitu. Dan saya tahu dan saya dengar gitu lah ya soal ada beberapa lembaga keagamaan yang diberikan, aku tidak tahu menyebutnya apa, bukan hak ya, bukan apa tambang lah gitu. Dan saya sempat berpikir bahwa mungkin mereka di sana sebagai conscience-nya, sebagai hati nurani bagi si tambang itu, or so I thought. Bahwa ketika lembaga keagamaan terlibat di dalam pertambangan, dialah yang akan mengadvokasi kepada orang-orang, kepada jemaat yang ada di sana gitu, bahwa
kamu boleh tambang tapi dengan nurani yang kami suarakan. Dan bahwa akhirnya nurani itu tidak tersuarakan di dalam lembaga keagamaan yang terlibat, itu juga ironi dan tragis lah di dalam dirinya sendiri gitu. Oke. Thank you nih buat Ko Kevin sama Ko CJ. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir gitu ya. Dalam eklesiologi yang information overload hari-hari ini, bagaimana advokasi peduli ekologi secara efektif? Ko CJ. Oke, singkat aja ya, mengingat kita waktu gitu ya. Bagaimana cara advokasi? Sediakan ruang di mimbar. Sediakan ruang di mimbar. Jemaat awal-awal akan jengah dan akan, apa hubungannya sama hidup gua? Kenapa nggak motivasional? Apa hubungannya sama gue yang kembali pekerjaan? Tapi edukasi jemaat. Kan gereja itu bukan bukan jemaat ya. Kita kan bukan produsen dan mereka konsumen. Kita harus mengedukasi jemaat. Berikan ruang rutin. Bukan setahun sekali, bukan pas hari dunia doang. Ruang rutin. Dan betul, kalau perlu di Instagramnya gereja-gereja itu masukin tuh berita-berita yang kayak tadi. Berita-berita bahwa ini sedang mau ada rencana pemerintah untuk sawit gitu. Sehingga jemaat bisa terbuka dan melek dan bisa ikut bersuara. Ini kan juga bagian dari berita yang harus diketahui oleh semua warga negara. Toh kita tidak memprovokasi, tidak. Ini memang sedang terjadi, so why not? Kita memberikan platform buat itu. Dan ketika akhirnya dirutinkan, setidaknya yang akan terjadi dalam diri jemaat bukan hanya dia sadar bahwa oke, di Papua sedang terjadi ini dan ini sedang terjadi ini. Tapi setidaknya dia sadar bahwa oke, di dalam pola pikir saya sebagai orang Kristen, saya tidak boleh berpikir hanya saya dan Tuhan dan saya dan surga. Tapi saya dengan dunia, saya dengan lingkungan, saya dengan Papua, saya dengan Nusantara, itu tuh punya kaitan. Dan iman itu mencakup semuanya, setidaknya itu akan terbangun gitu. Ketika kita mulai membiasakan kesadaran ekologis ada di ruang khotbah gitu. Ruang khotbah yang legit. Dan akhirnya ini membutuhkan komitmen jelas. Membutuhkan komitmen bahwa butuh pengkhotbahnya, butuh mengkaji, butuh menggali. Gerejanya harus menerima dampak-dampak ekonomi. Saya akan menggunakan itu lah ya, karena please lah, mega church, I know. Begitu sekali ibadah up butuh berapa puluh juta, lo harus pesan yang membuat dompet berdatangan. I get it, I understand it. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar ketika kita mau setia juga kepada pesan teologis. Kalau itu nggak berani, oke, dan I get it. Tapi kalau bagi gereja yang mau, that's the price that we have to pay. Aku juga keinget gitu ya, kalau Yesus kan awalnya pengikutnya banyak ya. Tapi karena ngomongin mungkin hal-hal yang nggak ingin didengar gitu ya, banyak orang-orang yang murid-murid yang ngikutin dia tuh akhirnya meninggalkan dia gitu. Harusnya gereja tuh punya keberanian itu gitu ya. That's it, Moteng. Good point. Oke. Nah, aku mau denger nih, kalau dari Ko Kevin. Ya, kurang lebih mirip dengan CJ. Yang pertama, bacalah teks Alkitab itu bukan semata-mata dalam kacamata modern. Bacalah itu dalam keterlibatan dengan manusia, yang bukan manusia, Allah, semesta, alam, dan seterusnya. Lalu yang kedua, beritakanlah itu di mimbar. Dan ketiga, beritakanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apapun pekerjaan kita dan perekonomian yang kita putar pada hari ini, lihatlah bahwa segala bentuk ekonomi itu ada ongkos ekologisnya. Itu yang tidak pernah dihitung. Ongkos ekologis dan ongkos sosialnya dalam bahasa Monteng tadi. Bahwa ada orang lain juga yang akan dikorbankan, bahwa ada orang lain juga yang akan terdampak. Nah, dalam kaitan orang lain itu, dan yang terakhir, kalau kita bicara soal ekologi, pikirkanlah bahwa ekologi ini juga terkait dengan keadilan intergenerational, ya, keadilan antar generasi. Bahwa masa hidup kita pada hari ini ya terbatas pada usia kita, tapi setelah kita ada generasi-generasi lain yang akan hidup di muka bumi ini. Buminya cuma satu, tapi bumi ini semakin menua dan semakin rusak. Nanti generasi ke depan mereka dapat apa? Ya kan, bagaimana mereka bisa bertahan hidup? Apakah mereka mengikuti Elon Musk pindah ke Mars? Itu pun ongkosnya terlalu mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa pindah ke Mars. Anda dan saya yang rakyat jelata yang minumnya minyak jelanta, itu tidak mungkin terikut ya. Anda tidak akan terangkat bersama Elon Musk. Percayalah dengan saya, walaupun Anda menganut teologi rapture, pengangkatan. Jadi pikirkanlah bahwa ada generasi setelah kita. Jangan hanya pikirkan kita
saja atau saya saja. Itu saja sih. Ya, oke. Thank you Ko Kevin. Ya, jadi aku juga jadi keinget tadi dari pernyataannya Ko Kevin, kalau kita di bumi aja nggak becus gitu ya, mau kita pindah ke Mars atau pindah ke surga, jangan kita rusak juga. Iya, surga jadinya kita eksploitasi juga, kita tambang gitu surga kalau bisa ya. Siapa tahu ada mas-masnya kan? Iya. Oh, iya, padahal harusnya kebiasaan merawat itu dimulai dari di bumi supaya nanti pas di surga udah siap gitu ya. Untuk ngerawat. Oke, thank you banget untuk Ko Kevin dan Ko CJ gitu ya ngobrol serunya hari ini. Semoga teman-teman semua bisa dapat insight dan jangan lupa share gitu ya insight-insight ini supaya gereja maupun teman-teman kita yang lain nih jadi lebih aware tentang ekologi dan jadi orang-orang yang lebih cerdas. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. U-Talks, percakapan sumbang.